Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai warga masyarakat mahasiswa yang melakukan unjuk rasa terkait kecurangan di Pilpres 2024. Karena indikasinya ini cukup jelas teman ya, ada ketidakberesan, ada ketidaknormalan dalam Pilpres kemarin. Oleh karena itu, banyak warga masyarakat yang berbondong-bondong menuju gedung DPR ataupun ke gedung KPU melakukan unjuk rasa agar calon presiden yang melakukan kecurangan itu didiskualifikasi. Yang kedua, mereka meminta turunkan Jokowi. Nah, kali ini teman, kita akan melihat warga masyarakat yang mulai berbondong-bondong untuk melakukan unjuk rasa. Kita tonton video yang satu ini. Nah, itu sahabat Enjoy Channel, euforia warga masyarakat. Kalau yang ini pendukung Anies Baswedan teman, melakukan aksi untuk mendukung Anies Baswedan supaya menjadi Presiden RI. Dan kali ini kita juga akan melihat pandangan dari Hasto Kristianto terkait kecurangan di Pilpres 2024. Kita tonton video yang satu ini. Kalau masih mau tidur sama istrinya, ya jangan bantu 03 atau 01, harus bantu 02. Ya, kepala daerah kami diintimidasi. Pak Koster contohnya. Bentuk intimidasinya seperti apa? Mencoba diintimidasi dulu. Lalu Pak Koster tetap gerak untuk Ganjar Mahfud. Dicari kelemahannya. Lalu ada pola pengaduan masyarakat, Dumas. Berdasarkan Dumas yang direkayasa itu, lalu Pak Koster diundang Kapolda. Hanya dalam waktu sekitar 2 minggu sebelum pemilu. Wali Kota Semarang, bupati-bupati kami, anggota DPR RI kami yang turun. Di Nganjuk itu setiap anggota DPR incumbent turun yang memiliki basis massa kuat, diawasi 3 TNI, 3 Polri, 1 Bawaslu. Ini kan bentuk intimidasi. Kepala desa di Makassar, kepala desa ditekan oknum-oknum dari TNI dan Polri. Masih mau tidur sama istrinya enggak? Oh ya, sampai terucap itu? Iya. Kalau masih mau tidur sama istrinya, ya jangan bantu 03 atau 01, harus bantu 02. Di Sukoharjo, kepala desa dikasih dana 200 juta oleh ya jejaring dari negara tersebut, dan ditarget untuk bergerak memenangkan pasangan 02. Kami tidak salahkan 02, tapi kami salahkan yang abuse of power ini, yang melakukan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Nah, itu sahabat Enjoy Channel, apa yang disampaikan Pak Hasto cukup terang benderang. Berarti memang ada indikasi kecurangan dalam Pilpres 2024 kemarin. Makanya ini perlu diusut dengan hak angket, di mana hak angket itu adalah pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPR terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil. Kenapa hal ini terjadi teman ya? Dan tidak ada upaya pemerintah untuk mengatasi ini. Maka salah satu cara adalah hak angket. Dan di luar sana ada aksi demo yang luar biasa besarnya. Tanggal 18-19 warga masyarakat aksi di depan gedung DPR menuntut supaya
calon presiden yang curang itu didiskualifikasi dan turunkan Jokowi. Ini satu pandangan yang cukup menegangkan, teman ya. Dan kita ingat reformasi 98 kemarin juga begitu, menuntut supaya Pak Harto turun. Kemudian yang berikutnya adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tetapi intinya Pak Harto turun. Nah, setelah Pak Harto turun, dengan legowo, Pak Harto tidak menggunakan kekerasan, tidak menggunakan aparat untuk menghalau mahasiswa, tetapi dengan legowo, dengan jiwa kenegarawanannya, Pak Harto mau mundur, teman-teman, dari jabatan sebagai presiden. Bahkan Pak Harto mengatakan tidak jadi presiden ora paten. Nah, itu artinya tidak menjadi presiden tidak masalah gitu. Intinya seperti itu. Tapi berbeda dengan Pak Jokowi, ini didemo oleh warga masyarakat, tetapi Pak Jokowi sepertinya tidak mengindahkan demo itu, bahkan beliaunya ini tetap menjadi presiden, bersikukuh menjadi presiden. Nah, teman, ini ada analisa yang juga cukup menarik terkait pola untuk menggagalkan hak angket yang ada di DPR. Coba kita tonton video yang satu ini. Prandi penggagalan hak angket tersebut, ini dia daftarnya. 1. Partai modus operandi penggagalan hak angket tersebut, ini dia daftarnya. 1. Partai-partai pendukung Capres 01 dan Capres 03 ditawari masuk koalisi Prabowo Gibran. Syaratnya, mereka tidak mendukung hak angket. Salah satu partai yang konon sudah didekati adalah Partai Persatuan Pembangunan. P3 ditawari 1 kursi menteri di pemerintahan Prabowo Gibran asalkan mereka ini tidak mendukung hak angket. Selain itu, kabarnya juga pihak istana sudah mendekati Partai Nasdem dan menawarkan posisi menteri asalkan partainya Pak Surya Paloh tersebut juga mundur dari mendukung hak angket. Sejauh ini kabar baiknya nih, tampaknya iming-iming tersebut belum berhasil menggoyahkan sikap para partai pendukung Capres 01 maupun Capres 03. Tapi strategi Pak Jokowi tentu saja bukan cuma mengiming-imingi partai-partai buat masuk ke koalisi. Strategi yang kedua, kabarnya ada utusan-utusan istana yang sudah mendekati para tokoh ulama untuk menolak hak angket. Para tokoh agama diajak buat bersama-sama menyerukan kepada para umatnya untuk tidak mendukung hak angket. Argumennya ini untuk mendinginkan suasana politik di tanah air. Dan yang ketiga, kabarnya ada beberapa petinggi partai politik pendukung hak angket yang diancam dengan kasus-kasus hukum. Mereka diancam, ada kasus yang melibatkan mereka atau kerabat mereka bakal diproses kalau mereka ini tetap kukuh mendukung hak angket. Tentu saja ini tekanan yang benar-benar menakutkan. Nah, yang keempat nih, seperti sudah pernah dibahas sebelumnya di acara ini, Partai Kebangkitan Bangsa kabarnya bakal diambil alih dari tangan Caimin, dari kepemimpinan Cak Muhaimin Iskandar. Ini akan dilakukan kalau PKB terus nekat mendukung hak angket. Dan yang terakhir, nah ini juga yang menarik, yang kelima nih, konon Mas Ganjar Pranowo sampai-sampai ditawari jabatan menteri di kabinet Prabowo Gibran, asalkan dia mundur dari mendorong hak angket. Konon jabatan menteri yang ditawarkan juga cukup mentereng, yaitu Menteri Dalam Negeri. 5 modus operandi penggagalan hak angket tersebut. Nah, itu sahabat Uji Channel, analisa yang cukup menarik mengenai bagaimana cara menggagalkan hak angket yang sedang bergulir di DPR. Berbagai macam cara dilakukan agar hak angket tidak jalan. Pertanyaan kita adalah, kenapa mereka takut dengan hak angket? Kalau dia benar, apa yang dilakukan benar, tepat, dan akurat sesuai dengan undang-undang, tidak ada yang perlu ditakutkan dengan hak angket itu. Tetapi kalau mereka ketakutan dengan hak angket, berarti ada yang salah ini. Makanya anggota DPR perlu membongkar terkait kecurangan di Pilpres 2024 ini. Karena hak angket adalah hak pengawasan yang dimiliki oleh anggota DPR. Itu adalah hal yang biasa. Menjadi tidak biasa kalau yang akan dipanggil itu bermasalah. Makanya dilakukan strategi bagaimana cara menggagalkan hak angket yang ada di DPR.
Jadi sangat masuk akal teman. Kenapa mereka takut dengan hak angket? Berarti ada sesuatu yang salah dalam pelaksanaan perundang-undangan. Nah, oleh karena itu menurut saya hak angket harus terus jalan. Aksi demo yang selama ini juga jalan bisa terus jalan, dan juga gugatan di Mahkamah Konstitusi juga jalan. Dan ini untuk menguji teman, apakah benar-benar Pilpres 2024 kemarin bersih dari kecurangan. Nah, kalau bersih dari kecurangan berarti tidak ada masalah. Siapapun yang menang nanti tidak ada masalah. Tetapi kalau menangnya didapat karena kecurangan, ini yang akan menimbulkan persoalan baru. Oleh karena itu, apa yang dilakukan DPR, apa yang dilakukan masyarakat, apa yang dilakukan pihak 01 maupun 03 yang melakukan gugatan di MK misalkan nanti, dan inilah hal yang biasa saja. Tinggal semuanya tergantung kepada keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi MK harus tegak lurus terhadap undang-undang yang ada. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.